Itulah kekayaan. Kekayaan itu ketika kita ingin tidur, Allah beri kita tidur yang nyenyak, walaupun hanya di trotoar. Ketika kita lapar, walaupun hanya makan nasi dengan telur sayur seadanya, Allah beri kita kenyang. Itulah orang kaya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah segala nikmat yang telah kita terima hingga siang hari ini. Kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi kita membaca surat Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman, pemimpin bagi orang-orang beriman, teman baik bagi orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapa yang menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, yang menjadikan Allah sebagai penuntunnya, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan dan dibawa oleh Allah menuju cahaya hidayah. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Sementara orang kafir itu pemimpinnya, walinya adalah syaitan, taghut. Yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Yang mana bagi siapa yang menjadikan setan sebagai pemimpin, dia justru akan diseret oleh setan dari cahaya hidayah yang sudah didapatkannya, kemudian dia akan diseret ke dalam kegelapan. Ulaika ashabun nar, itulah para penghuni neraka, fiha khalidun, mereka kekal. Jadi kita diberi dua pilihan. Pilihan pertama, kita menjadikan Allah sebagai wali, sebagai pemimpin. Atau pilihan kedua, kita menjadikan syaitan, taghut, sebagai pemimpin kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada satu doa yang penting untuk kita hafalkan, kita ucapkan, dan kita amalkan dalam kehidupan kita, agar hati kita ini senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terjadi miskomunikasi. Allah bilang A, kita lakukan B, itu miskomunikasi namanya. Allah larang yang haram-haram, kita rajin berjudi. Nah, itu orang mengalami miskomunikasi dengan Allah, artinya tidak nyambung dengan Allah. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa. Ada 4 doa yang harus kita baca setiap hari agar kita bisa menjadikan Allah sebagai pemimpin kita. Doa yang pertama adalah A'udzubillah min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak khusyuk itu adalah pangkal
dari segala kerusakan, dosa, maksiat yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita sholat setiap hari, bagi bapak-bapak yang sudah umur 60 tahun, 70 tahun, mungkin sudah 60 tahun sholat setiap hari 5 waktu, tapi hati tidak khusyuk. Nah, itulah yang menjadi pangkal dari segala maksiat, dosa yang kita lakukan. Maka doa pertama kita minta kepada Allah supaya dihindarkan dari hati yang tidak khusyuk. Bagaimana cara agar hati kita menjadi khusyuk? Menjadikan hati khusyuk itu tidak ada ilmunya. Nah, kalau kita pergi kuliah ke Madinah atau ke Padang, ke UIN, Universitas Islam Negeri, tidak ada fakultas atau jurusan yang membahas tentang bagaimana mengkhusyukkan hati. Adanya fakultas syariat, fakultas dakwah. Karena hati yang khusyuk itu bukan ilmu yang bisa dipelajari, tapi dia riyadhah, harus dilatih setiap hari. Salah satu cara melatih hati kita menjadi khusyuk adalah bangun di malam. Karena yang membedakan antara hamba Allah yang asli, yang sebenarnya, dengan hamba Allah yang pura-pura itu adalah malam hari. Siang hari ini kita bisa seolah-olah menjadi hamba Allah. Kita pakai pakaian muslim, pakai peci, kita datang ke masjid, kita saf paling depan, kita sholat, bisa seolah-olah menjadi orang soleh. Tapi yang membuktikan kita soleh benar atau tidak itu malam hari. Apakah kita bisa bangun di malam hari, berwudu, kita sholat menghadap Allah. Itu yang membedakan. Siang ini semua bisa jadi pura-pura soleh, apalagi nanti kalau sudah ada musim caleg atau musim calon-calon macam-macam. Nah, semua orang tiba-tiba menjadi soleh, sering datang ke masjid, sumbang ke masjid. Tapi apakah dia bisa bangun menghadap kepada Allah di malam hari? Itulah yang membedakan hamba Allah yang benar-benar dengan hamba Allah yang pura-pura. Kalau siang hari kita datang ke masjid, pakai pakaian soleh, pakaian muslim, tapi malam hari kita tidak mampu bangun menghadap Allah, itu berarti kita hamba Allah yang pura-pura. Maka untuk mengkhusyukkan hati, salah satu ya Allah latihannya adalah bangunlah di malam hari. Kadang kita sudah dibangunkan oleh malaikat ke kamar mandi, tapi bagi orang yang dituntun hatinya oleh setan, ladzina kafaru auliya'uhumut taghut, orang yang dituntun hati, yang menjadikan setan sebagai walinya, setelah sampai dia di kamar mandi, dia kembali ke tempat tidur. Tapi kalau orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, begitu dia sampai di kamar mandi, dia teringat ya, bahwa dia harus berhadapan menghadap kepada Allah. Allah itu tahu hambanya ini siang hari sibuk, makanya Allah meminta menyediakan waktu untuk kita di malam hari. Siang hari Allah tidak banyak kasih kewajiban sholat. Paling kalau siang hari zuhur, asar, tambah yang sunat duha. Sisanya kewajiban sholat itu di malam hari. Perjalanan spiritual Rasulullah itu terjadi di malam hari. Ada disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Tidak ada Naharul Qadar, siang kemuliaan, tidak ada. Kenapa? Allah menyediakan dirinya untuk kita di malam hari. Dalam satu riwayat dikatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Turun Allah ke langit dunia, bertanya, mana hambaku yang punya hutang banyak, punya masalah banyak, laporlah, mengadulah. Tapi ternyata kita tertidur. Ini penyakit pertama yang harus kita hindari. Kita doakan kepada Allah supaya kita terhindar dari min qalbin la yakhsha. Bukan hanya berdoa, tapi kita usahakan agar kita memiliki hati yang khusyuk. Salah satu caranya adalah dengan rutin senantiasa bangun minimal, ini minimal 2 rakaat kita tahajud, 1 rakaat kita witir. Itu minimal. Tapi janganlah sampai kita memakai mazhab yang minimal. Karena kita kalau minta kepada Allah kan maksimal, kita minta banyak, kita minta rezeki. Yang sudah punya anak 1 minta anak 2,
Yang sudah punya kendaraan ini tambah kendaraan. Yang sudah punya jabatan banyak kita minta kepada Allah. Masa giliran sholat malam kita minimal 2 sholat tahajud, 1 sholat witir. Tapi daripada tidak sama sekali itu juga sudah lumayan menimbang. Yang kedua, doa yang diajarkan Nabi itu adalah wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung padamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita semua diberi kemampuan oleh Allah, ya, kemampuan agama sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ada yang ilmunya baru sampai Bismillah, ada yang ilmunya sudah sampai Al-Fatihah, ada yang sudah sampai Al-Baqarah, macam-macam. Yang jelas semua kita diberi ilmu oleh Allah. Maka jadilah sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Ajarkanlah, menyampaikan kebaikan tentu saja bukan hanya tugas para ustaz, para khatib. Siapapun orang muslim yang diberi ilmu oleh Allah, walaupun itu hanya ilmu bismillah saja, maka dia wajib menyampaikan ilmu bismillah itu kepada orang lain, terutama kepada keluarganya, kepada kita yang punya anak, cucu. Jangan sampai yang mengajarkan bacaan sholat seperti Al-Fatihah itu kepada anak cucu kita itu guru mengajinya. Harus kita orang tuanya yang mengajarkan kepadanya, karena itulah amal jariah yang tidak akan putus-putus. Ketika kita meninggal, anak kita yang kita ajarkan Al-Fatihah, setiap dia sholat yang membaca Al-Fatihah, pahalanya mengalir ke kita karena kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kalau semuanya kita serahkan kepada guru mengaji, maka guru mengajilah yang kebanjiran transferan ilmu, transferan amal, pahala, amal jariah. Ya. Karena dia yang mengajarkan anak kita membaca Al-Fatihah. Setiap anak kita membaca Al-Fatihah, pahalanya mengalir ke guru mengajinya, tidak mengalir kita. Maka setidak-tidaknya kalau kita tidak mau mengajarkan keluar, kita ajarkan, kita pastikan anak cucu kita yang mengajarinya bagaimana cara sholat, bagaimana bacaan-bacaan sholat, sehingga selama dia masih sholat, walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, maka amal jariahnya, ilmu yang bermanfaatnya itu sampai ke kuburan kita. Yang kedua. Yang ketiga, wa'udzubika min nafsin la yusba'. Aku berlindung padamu ya Allah dari nafsu yang tidak kenyang-kenyang. Kita ini diberi nafsu oleh Allah, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikannya, nafsu kita tidak kenyang-kenyang. Banyak orang kaya, hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi ternyata dia masih misalkan korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena nafsu tidak kenyang-kenyang. Dalam satu kisah, Buya Hamka pernah bercerita tentang ada seorang kaya raya. Ini cerita fiksi ya, tidak sebenarnya, tapi kita ambil itu. Ada orang kaya raya yang ingin membagikan tanahnya luas sekali. Maka dibuatlah aturan. Siapa yang berangkat dari satu titik jam 8 pagi, kemudian dia berkeliling, dan dia harus kembali sampai ke titik tempat dia berangkat tadi jam 5 sore paling lambat, maka semua daerah tanah yang dilaluinya itu menjadi milik. Maka pada hari yang ditentukan orang mulai bersiap-siap berangkat jam 8 membawa bekal makan. Pergilah mereka berjalan mengelilingi tanah yang nanti akan jadi milik. Jam 8, jam 9, jam 10 orang sudah mulai istirahat. Makanan bekal dimakan, istirahat setengah jam, kemudian kembali ke titik semula. Sebelum jam 5 sudah sampai di titik semula. Tapi ada satu orang yang ingin dapat lebih banyak tanah. Maka ketika teman-temannya jam 10 sudah beristirahat, dia berjalan terus agar dapat tanah lebih banyak. Sudah jam 11, sudah jam 12, sudah jam 1. Sudah mulai berkunang-kunang matanya, sudah lemas, tidak sanggup berjalan lagi. Akhirnya dia istirahat. Karena badan sudah tidak enak, makanan tidak termakan lagi. Sudah jam 2.
Jam 2, setengah 3 baru mulai perjalanan pulang. Badan sudah letih. Jam 4 tidak beranjak karena letih. Akhirnya karena saking letihnya mati dia di jalan. Berapa tanah yang dia dapat? Tidak lebih dari sepanjang badan. Itulah barangkali yang menggambarkan sebagian kita. Allah beri kita rezeki sedikit, kita senantiasa melihat orang yang lebih banyak, sehingga kita lupa bersyukur. Kita diberi motor, maka kita berkata, seandainya saya punya mobil. Diberilah kita mobil oleh Allah rezeki, ya, mobil-mobil Avanza gitu. Kita lihat teman kita punya Innova, seandainya saya punya Innova. Tidak pernah kita merasa bersyukur dengan apa yang kita sudah miliki. Selalu kita memikirkan apa yang belum kita miliki. Kita lupa memikirkan apa yang sudah kita miliki. Padahal Allah mengatakan kalau kalian ingin kaya, resepnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat yang kamu terima itu sebut. Hadis itu artinya disebut dengan lidah. Pagi kita bangun tidur, alhamdulillah 2 tangan kita ada. Orang ada yang tidak punya tangan, alhamdulillah kita bisa melihat dengan baik. Dilihat istri kita sehat, anak alhamdulillah. Itu saja kalau kita sebut semua nikmat yang kita terima di pagi itu, maka tidak ada lagi waktu kita untuk mengeluh. Kita lihat ke dapur ada makanan, ya walaupun cuma nasi dengan mungkin sayur pucuk ubi atau apa, tapi kita bisa makan. Tahukah kita pada saat kita mengeluh bahwa di dapur kita hanya ada makanan seadanya, di saat itu ada orang yang sudah 3 hari tidak makan, dan kita masih merasa susah. Ada orang yang puasa bukan karena mau diet atau dia mau puasa sunat, tapi memang dia tidak bisa makan. Kita mungkin pernah merasakan lapar, kita puasa, tapi itu lapar yang biasa-biasa saja. Kita belum barangkali 3 hari tidak makan, kelaparan. Tapi ada saudara-saudara kita yang tidak makan, sehingga kufur nikmatlah bagi kita yang di dapurnya ada makanan, diberi oleh Allah rezeki, tapi walaupun sederhana, tapi dia tidak mensyukuri, dia pengen makanan yang lebih mewah. Padahal dulu di Jakarta, kami tinggal di Jakarta, ada namanya manusia gerobak. Manusia gerobak itu dia kerjanya mencari kardus pakai gerobak. Tidurnya itu di pinggir jalan. Nah, jadi kalau dia punya anak, anaknya tidur di dalam gerobak, dia tidur di trotoar. Tapi tidurnya itu nyenyak sekali. Padahal di pinggir jalan, kendaraan banyak lewat, tapi tidurnya nyenyak. Sementara di seberang jalan ada rumah besar sekali. Kamarnya saja mungkin sebesar masjid kita ini. AC-nya banyak. Tapi orang dalam nggak bisa tidur. Macam-macam yang dipikirkannya. Sudah jam 2, jam 3 nggak bisa tidur. Besok pagi ketika bangun, biasanya manusia gerobak ini ada saja yang memberinya nasi bungkus, nasi bungkus. Dia bisa lahap makan nasi bungkus itu walaupun isinya cuma telur, sayur. Sementara orang kaya ini di meja makannya ada macam-macam makanan, tapi dia tidak bisa makan. Itulah kekayaan. Kekayaan itu ketika kita ingin tidur, Allah beri kita tidur yang nyenyak, walaupun hanya di trotoar. Ketika kita lapar, walaupun hanya makan nasi dengan telur sayur seadanya, Allah beri kita kenyang. Itulah orang kaya. Orang miskin itu walaupun dia tinggal di rumah yang mewah, tapi ketika dia ingin tidur, dia tidak bisa tidur. Itulah orang miskin. Ketika dia ingin makan, walaupun di depan di atas mejanya makanannya banyak sekali, tapi dia tidak bisa makan. Macam-macam lah alasannya. Jadi kita mulai hari kita dengan menyebut apa yang sudah Allah berikan, sehingga kita akan lupa dengan apa yang belum Allah berikan. Kita lihat ada motor terparkir depan rumah kita, alhamdulillah saya punya motor, teman saya di sebelah hanya punya sepeda. Begitulah cara berpikirnya. Jangan dilihat teman sebelah yang punya mobil. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, doa terakhir yang diajarkan Nabi adalah
agar kita senantiasa terhubung dengan Allah. Wa a'udzubika min du'a'i la yusma. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar. Hati kalau sudah dikuasai oleh nafsu, maka Allah tidak akan lagi mendengar doa. Jasad kalau sudah masuk yang haram-haram, maka Allah tidak lagi mendengar doa kita. Jangankan mendengar, melihat kita saja di akhirat Allah udah nggak mau. La yukallimullah, la yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum. Allah tidak sudi melihat orang itu dan Allah tidak sudi ngomong dengan orang itu di akhirat. Bayangkan, Allah adalah satu-satunya zat yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, tapi Allah tidak sudi melihat kita. Ditimbang pun kita tidak. Kalau yang lain masih ditimbang, dihisab berapa amal, berapa baik kebaikan, kita enggak. Allah enggak mau, Allah enggak sudi. Ya, bagi orang-orang yang sudah dikuasai oleh dunia. Maka Rasulullah pernah mengisahkan, "Tsumma dzakara rajula", ada seorang pemuda kan, diceritakan oleh Nabi. Itu safar, melakukan perjalanan panjang. Ab'atha akbara, ya penuh dengan debu. Ya mudu yadai ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rab, dia minta, ya Allah, minta ini, minta ini. Fa mat'amuhu haram, padahal yang dimakannya haram. Fa mashrabuhu haram, yang diminumnya haram. Wa ghudhiya bil haram, semua hidupnya bergelimang dengan yang haram-haram. Fa amma istajabu li zalik, tidak ada jalan bagi Allah untuk mendengar, menjawab doa mereka itu. Jadi kalau kita banyak makan yang haram-haram, ya, entah punya siapa kita makan, tidak ada jalan bagi Allah untuk mendengar doa-doa kita. Oleh karena itu, ya, mari kita jadikan Allah sebagai pemimpin kita dalam kehidupan kita, supaya kita dituntun oleh Allah melalui 4 doa tadi itu yang diajarkan Nabi. Senantiasa kita baca, senantiasa kita latih diri kita, hati kita latih menjadi khusyuk, ilmu kita manfaatkan untuk orang lain, nafsu kita kendalikan. Insya Allah doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Camkanlah, aqulu qauli hadza faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mursalin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim 'alan nabiyil karim. Tsumma qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.